I just had to let you know you're. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Kami di sini ingin mewawancarai toko atau perusahaan Bapak. Nah, mungkin langsung saja saya akan bertanya, jika ada karyawan baru, bagaimana cara Bapak mengajarkan nilai moral dari sikap yang baik dalam menjalankan bisnis ini? Pertama-tama, perusahaan kan punya peraturan ya. Nah, peraturan itu mesti dipelajari dan dipahami sama si karyawan baru ini. Terus kedua, nanti ada beberapa hal yang mesti diedukasi juga secara lisan, karena nggak semua aturan itu tertuang di peraturan perusahaan. Terus ketiganya mungkin ada beberapa yang mesti dikoneksikan terhadap karyawan lama. Jadi kan mereka karyawan baru kan mesti nanti interaksi sama karyawan lama. Jadi mungkin itu beberapa hal yang mesti perlu dipahami sama si karyawan baru. Dan kedua mungkin dari etika ya, karena mungkin karyawan baru dia harus lebih banyak tanya sama karyawan lama, apa saja yang mesti dipelajari, apa saja yang mesti dipahami, mungkin itu salah satunya ya. Misalnya jika usaha Bapak ini mengalami kendala seperti penurunan jumlah pelanggan atau konflik antar pegawai, bagaimana Bapak menyampaikan informasi ini kepada tim agar kepercayaan dan kerjasama antar pegawai tetap terjaga? Pertama omset ya, karena kan penurunan pelanggan otomatis dampaknya ke omset. Itu kita mesti breakdown, jadi kita ada meeting briefing lah sebenarnya, briefing rutin, kemungkinan ada 1 atau 2 minggu sekali. Kita breakdown kenapa kok market bisa turun, atau mungkin bisa ada kompetitor masuk, karena kan kita juga punya kompetitor, selain kita juga banyak yang jualan seperti ini. Itu nanti kita cari masalahnya ada di mana. Terus yang kedua, nah ini ada korelasinya juga sebenarnya. Yang kedua, ada konflik antar karyawan. Biasanya justru malah dipicu dari itu. Ada mungkin dari admin sama driver, atau mungkin admin sama produksi, atau mungkin produksi sama driver yang kurang sinkron komunikasinya. Nah itu juga kita mesti breakdown, nanti kita cari tahu masalahnya. Karena gimana karyawan itu harus akur, harus solid. Kalau itu udah nggak solid, nggak akur, repot juga nanti kan ke pelanggan. Yang jadi korban nanti pelanggan. Nah dampaknya juga nanti ke perusahaan sendiri juga. Jadi seperti itu mungkin penanganan kita. Saya sebagai owner nanti paling bisa mediasi aja, jadi penengah gitu. Ya, selama Bapak menjalankan usaha ini, apa saja yang biasanya Bapak lakukan untuk menarik lebih banyak pembeli dan meningkatkan pendapatan? Bisa, segmen pertama tentang harga. Orang akan tertarik ketika harga itu mungkin miring atau murah ya, itu satu. Nah, apa cara yang kita lakukan? Mungkin dengan kasih promo-promo. Jadi mungkin beli 10 dapat diskon 1, atau mungkin beli 10 nanti ada diskon sekian persen, seperti itu. Terus yang kedua mungkin dari pelayanan. Jadi ada beberapa customer kita itu, ini kalau orang Jawa bilang beli saat detaknya Mbak, jadi minta sekarang kirim sekarang. Nah itu kita juga mesti kasih loyalitas ke pelanggan seperti itu juga. Jadi ya kita meskipun itu waktu udah sebenarnya mepet ya, ada kadang-kadang beberapa pelanggan itu dia order jam 3:30 sore atau mungkin jam 4 kurang, karena mungkin mau dipakai lembur ya terpaksa kita kirim juga. Itu salah satu untuk memikat pelanggan biar nggak lari atau nambah pendapatan. Kalau Bapak misalnya sedang merasa lelah atau emosi, nah bagaimana cara Bapak mengendalikan diri agar tetap bisa mengambil keputusan yang baik untuk usaha? Jadi namanya kerja itu pasti nanti ketemu titik kredit ya. Jadi mungkin pelanggan ada yang komplain, ada yang harus kirim ini, barangnya belum ready segala macam, itu biasanya memicu emosi, ya mungkin bisa memuncak ya. Paling beberapa hal yang mesti dilakukan ya cooling down aja Mbak. Jadi ya kadang bercanda sama karyawan, atau mungkin ngobrol-ngobrol santai gitu. Jadi nggak mesti terus panem Mbak, sama karyawan itu nggak mesti panem. Kalau panem nanti malah hasilnya juga lebih berantakan. Paling seperti itu aja. Apa yang Bapak lakukan agar karyawan tuh merasa nyaman, semangat, dan sehat secara mental saat bekerja? Mungkin kalau nyaman, nomor 1 hubungan antara owner dengan karyawan atau karyawan dengan karyawan itu mesti connect dulu ya, jangan sampai ada miss atau gap antara karyawan dengan, apalagi karyawan dengan karyawan ya, karena mereka yang tiap hari interaksi ya, itu mesti kita dijaga ya. Ya paling kasih masukan supaya nggak
nggak sepaneng, nggak inilah, nggak apa ya, nggak kontok-kontokan kalau orang Jawa bilang. Itu satu. Terus yang kedua, kalau kita dari sisi owner biasanya kita ngadain makan bersama, Mbak, makan bareng maksudnya. Jadi beberapa minggu sekali itu kita makan bareng sambil kita share, ngobrol-ngobrol, ada kendala atau enggak, atau ada mungkin karyawan yang dalam tanda kutip kurang akur, itu nanti kita gojeki supaya bisa lebih harmonis lagi hubungannya, paling seperti itu. Saat Bapak mengejar target kerja, bagaimana Bapak memastikan usaha ini tetap berjalan dengan baik untuk kedepannya? Untuk itu mungkin kita mesti lihat pasar, Mas, karena dimana-dimana perusahaan itu kan identik dengan market ya. Marketnya mesti kita tinjau ya, karena banyak sekali sekarang kompetitor, ada yang harganya diturunin sampai drastis, ada yang ngasih tempo sampai lama, karena pembayaran kita nggak semuanya cash, Mas. Sekarang ada beberapa yang temponya pun juga bervariasi, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada sampai 3 bulan. Itu satu. Terus kedua, market di Jogja ini juga sangat-sangat dinamis. Jadi seperti tadi yang sempat saya katakan, ada beberapa customer yang mintanya sakit-saknyat, itu juga mesti kita cover. Padahal beberapa customer itu biasanya paymentnya bagus, jadi mau nggak mau kita juga mesti jaga. Terus ketiga, kedepannya untuk market Jogja ini, selagi karena market kita paling banyak itu ini ya, wood sama metal ya, Mas. Selagi metal sama wood itu masih ada ya gejolak gairah untuk bagus ke depannya, insya Allah mungkin market kita juga akan bagus, Mas. Jadi kita saya pantau market untuk itu aja. Salah satunya mungkin industri handicraft. Handicraft itu kan pasarnya ekspor, jadi ketika pasar ekspor ini nggak lesu, ya kemudian kita juga akan kena imbasnya bagus. Tapi kalau pasar itu lesu, ya kemudian kita akan turun. Terus yang kedua, pasar untuk metal sama plastik. Nah, plastik itu customer kita yang paling banyak itu high helm, Mas. Jadi dia pakai helm itu dengan banyak. Terus yang ketiga, metal itu paling konstruksi sama bengkel-bengkel las sama mobil, body repair mobil atau karoseri. Nah, selagi mereka masih punya gejolak yang bagus, kemungkinan market kita juga akan bagus. Paling itu aja yang kita pantau. Apa yang Bapak lakukan jika mengetahui ada rekan kerja atau atasan manajemen yang melanggar aturan atau hukum hanya demi mencapai target bulanan? Nah, mungkin untuk pertanyaan ini kayaknya kaitannya dengan market ya, Mas ya, dengan marketing ya. Sering sih memang terjadi di lapangan itu ada beberapa market yang bentrok. Jadi mungkin ada contoh satu customer, dia udah ngambil dari si marketing A, nggak lama, nggak model sekian bulan. Nah, terus diambil sama marketing B. Nah, itu seperti apa? Kan nanti dia ada gesekan kan antara marketing A dengan B. Mungkin langkah yang kita ambil adalah nanti di breakdown, Mas. Jadi ditelusur awal mula si customer ini ngambil ini ke siapa. Terus kita juga punya aturan ketika 6 bulan customer itu nggak ngambil, itu sudah dianggap free. Jadi ketika diambil sama customer B, ya itu sudah jadi haknya customer B. Jadi nanti kita berisik. Itu satu. Terus kedua, kita tanya juga si customer ini, dia lebih happy, lebih enjoy, lebih nyaman dengan marketing A atau B. Karena itu katanya sama hubungan chemistry ya antara pelanggan sama supplier ya. Itu. Terus yang ketiga, kita akan briefing antara dua marketing itu, nanti kita briefing, ataukah mungkin yaudah nanti fee-nya kita bagi dua, yang follow up siapa, si A atau si B, seperti itu. Karena itu kadangnya nanti juga sama omset, daripada mereka gontok-gontokan nanti malah akhirnya lepas, kan repot juga, malah kena sama kompetitor. Kayak seperti itu. Jadi kalau aturan baku semacam apa ya, sanksi atau apa nggak ada sih, Mas. Kita lebih ke kekeluargaan. Jadi kita breakdown, kita beli satu-satu, kita musyawarahkan seperti itu.